Tagar Institut, Jurnalisme dan Riset. Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, ketemu lagi sama saya, Cory Olivia. Hari ini saya ingin membacakan ulasan pilihan redaktur Tagar tentang perjalanan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Sejak 1998, kasus BLBI terus berjalan. Sampai akhirnya pada 1 April 2021, untuk pertama kalinya, Komisi Pemberantasan Korupsi menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau SP3 atas tersangka Syamsul Nur Salim dan Ichih Syamsul Nur Salim dalam perkara dugaan korupsi BLBI, Bank Dagang Nasional Indonesia. BLBI sendiri adalah skema bantuan atau pinjaman yang diberikan pemerintah melalui Bank Indonesia kepada sejumlah bank yang hampir bangkrut dihajar krisis moneter 1998 di Indonesia. Skema itu dilakukan lantaran perjanjian Indonesia dengan pihak Dana Moneter Internasional, di mana dalam mengatasi masalah krisis, pemerintah harus memberikan kucuran dana bantuan kepada sejumlah bank yang mengalami kesulitan likuiditas. Pada Desember 1998, BI telah menyalurkan dana bantuan sebesar 147,7 triliun rupiah kepada 48 bank. Kemudian, dana BLBI tersebut justru banyak yang diselewengkan oleh penerimanya. Proses penyalurannya pun terindikasi terjadi penyimpangan. Melalui audit Badan Pemeriksa Keuangan, pemerintah menemukan kerugian negara hingga 138,7 triliun rupiah 2 tahun sejak dana dicairkan, yaitu pada Agustus tahun 2000. Lalu pada akhir Desember 2002, di tengah memanasnya pembahasan terkait kasus itu, Presiden Megawati justru mengeluarkan instruksi Presiden nomor 8 tahun 2002. Impres tersebut kemudian menjadi landasan pemerintah mengeluarkan jaminan kepastian hukum kepada para debitur BLBI yang telah melunasi kewajiban, atau menindak secara hukum mereka yang tidak melaksanakan kewajibannya. Sekaligus memberi kewenangan kepada Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN untuk menerbitkan Surat Keterangan Lunas atau SKL. Beberapa bankir yang terindikasi melakukan penyelewengan dana kemudian diburu dan diseret ke pengadilan, termasuk 3 mantan Direktur Bank Indonesia yaitu Paul Sutopo Cokronegoro, Hendro Budianto, dan Heru Supratomo. Sementara dari pihak penerima dana, sederet nama juga mulai diperiksa dan diadili. Namun banyak kasus yang pada akhirnya mandek lantaran di SP3-kan oleh pihak berwenang. Meski banyak juga yang perkaranya berlanjut hingga vonis bersalah. September 2008, KPK mengatakan kesediaannya melakukan pengusutan kembali kasus mega korupsi tersebut, menyusul dibatalkannya beberapa SP3 oleh Kejaksaan Agung. April 2013, KPK mulai melakukan penyelidikan terkait proses pemberian SKL kepada para pengutang. Bekas Kepala BPPN, Syafruddin Arsyad Temenggung, dijerat dan diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pada September 2018, Arsyad divonis bersalah dan dihukum 13 tahun penjara. Namun bersama kuasa hukumnya, dia mengajukan banding dan keputusan itu membuatnya dijatuhi vonis 2 tahun lebih tinggi oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Vonis 15 tahun penjara diberikan lantaran Arsyad dianggap merugikan negara karena menguntungkan Syamsul sebesar 4,5 triliun rupiah terkait BLBI. Namun lagi-lagi Arsyad melakukan upaya hukum ke tingkat yang lebih tinggi dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Akhirnya, Arsyad resmi bebas dari rumah tahanan KPK pada Selasa malam, 9 Juli 2019, menyusul keputusan MA yang mengabulkan kasasinya dalam kasus dugaan korupsi BLBI. Menanggapi hal itu, penggiat anti korupsi Indonesia Corruption Watch Kurnia Ramadana pada 2019 menuntut agar Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Mahkamah Agung untuk memeriksa hakim yang mengadili perkara Syafruddin Arsyad. ICW juga mendorong agar KPK terus mengusut tuntas perkara yang melibatkan 2 tersangka lainnya, yaitu Syamsul Nur Salim dan Ichih Nur Salim, sembari mengupayakan memaksimalkan pemulihan kerugian negara sebesar 4,58 triliun rupiah.
Kemudian pada 1 April 2021, KPK untuk pertama kalinya menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 atas tersangka Syamsul Nur Salim dan Ici Nur Salim dalam perkara dugaan korupsi BLBI Bank Dagang Nasional Indonesia atau BDNI. Terkait hal itu, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI berencana mengajukan gugatan pra-peradilan untuk membatalkan SP3 tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Koordinator MAKI, Boyamin Saiman mengatakan gugatan ini akan diajukan maksimal akhir bulan April 2021 dalam rangka mengimbangi langkah April Mop oleh KPK. Awalnya MAKI berharap SP3 ini adalah bentuk April Mop atau prank dari KPK. Tapi ternyata tidak, karena SP3 itu benar-benar terbit dan diumumkan secara resmi oleh KPK. Boyamin menegaskan alasan pra-peradilan ini lantaran KPK mendalilkan SP3 dengan alasan bebasnya Syafruddin Arsyad, menjadikan perkara korupsi BLBI BDNI menjadi kehilangan penyelenggara negara. Menurutnya hal ini sangat tidak benar, lantaran dalam surat dakwaan atas Syafruddin Arsyad Temenggung dengan jelas didakwa bersama-sama dengan Dorojatun Kuncoro Jakti. Sehingga meskipun Syafruddin sudah bebas, tapi masih ada penyelenggara negara yaitu Dorojatun. Lebih lanjut, Boyamin memaparkan putusan bebas Syafruddin Arsyad tidak bisa dijadikan dasar SP3 karena NKRI menganut sistem hukum pidana kontinental warisan Belanda, yaitu tidak berlakunya sistem jurisprudensi. Artinya, putusan atas seseorang tidak serta-merta berlaku bagi orang lain. Sebelumnya, MAKI pada tahun 2008 pernah memenangkan pra-peradilan atas SP3 melawan Jaksa Agung atas perkara yang sama, dugaan korupsi BLBI BDNI, di mana dalam putusan pra-peradilan tahun 2008 tersebut berbunyi pengembalian kerugian negara tidak menghapus pidana korupsi. Pertimbangan Hakim Pra-peradilan 2008 itu akan dijadikan dasar pra-peradilan yang akan diajukan MAKI. Menurut Boyamin, seharusnya KPK tetap mengajukan tersangka Syamsul Nur Salim dan Ici Nur Salim ke Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat dengan sistem in absentia atau sidang tanpa hadirnya terdakwa. Karena nyatanya selama ini mereka kabur. Dan KPK pernah menyematkan status daftar pencarian orang atas kedua tersangka itu. Hal tersebut membuat MAKI merasa keadilan masyarakat terciderai karena SP3 diberikan kepada orang yang kabur dan buron. Tagarians, demikian ulasan pilihan redaktur Tagar hari ini tentang perjalanan kasus BLBI. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Cory Olivia, Tagar TV.